عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواج أولاده وذريته ولأصحابه وحافظ مشاهدنا ووالدينا وأمهات قلوبنا وجميع صوتهم. رضي الله عنهم على الجماعة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Wa'alam anna as-sa'adata mawqufatun ala husulil qurbi min Allah. Melanjutkan penjelasan kemarin setelah masih seputar sabar, Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyampaikan bahwa sesungguhnya kebahagiaan ini hanya akan bisa didapat ketika dekat dengan Allah saja. Saya ulangi, wa'alam anna sa'adata mawqufatun ala husulil qurbi min Allah. Kebahagiaan, keberuntungan ini hanya bisa didapat dengan dekat kepada Allah. Wa husuluhu mawqufun ala tibail haqqi wa jitinabil batil abada. Untuk mendapatkan dekat kepada Allah ini tidak ada cara lain kecuali dengan mengikuti perintah Allah yang maha hak dan menjauhi segala yang batil. Ini selamanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya itu cara untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada cara lain. Nah, sementara wan nafsu majbulatun bi asli fitratiha ala karahiyatil haqqi wal maili ilal batil. Sementara hawa nafsu ini memang sudah diciptakan oleh Allah dari asal kejadiannya. Ini memiliki kecenderungan tidak suka terhadap sesuatu yang hak, serta justru lebih condong kepada sesuatu yang batil. Itu nafsu kita. Ini yang disebut dengan nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang banyak memerintahkan kejelekan. Ini setiap disebut hawa nafsu, ini pasti arahnya ini tidak suka terhadap barang yang hak, serta condong kepada barang yang batil. Fala yazalu man hammuhu tahsilus sa'adah fi hajatin ila sabri ta'aratan wa hamlin nafsi ala tibail haqqi wa ukhra bihamliha ala tinabil batil. Karena itu seseorang ini yang memiliki keinginan untuk bisa menghasilkan keberuntungan, as-sa'adah tadi atau kebahagiaan, ini harus selalu terus menerus ini mutlak membutuhkan kesabaran, membutuhkan di dalam satu waktu ini butuh sabar untuk menghasilkan sesuatu, serta mampu menahan diri, hamlin nafsi ala tibail haqqi, menahan diri di dalam menjalankan kebenaran, menjalankan perintah-perintah Allah. Ini harus terkadang dengan menahan hamlun nafsi, menahan diri. Jadi misalnya begini, orang ini aslinya antara sholat dengan tidak
antara puasa dengan tidak, itu aslinya tuh lebih seneng bener sholat, lebih seneng bener poso. Jadi andai kata puasa kemudian sholat itu dibebaskan oleh Allah di sana, kira-kira sampai seneng atau susah? Coba dijawab dengan jujur aja. Andai kata Allah membebaskan, wis mulai saiki gak wajib poso, jenengan alhamdulillah atau innalillah? No? Pengen terus loh, potongannya guys tuh asli loh ya. Karena masing-masing kita punya nafsu, Pak. Wong lek pancene betul-betul cinta, betul-betul senang poso niki, Pak. Niki poso artinya dia gembira. Tapi kita niki asline puasa itu berat. Puasa itu berat. Kalau ada orang, oh saya senang puasa, saya belum percaya. Kalau ada yang memang betul-betul ngomong saya senang puasa. Nah, kalau memang senang puasa, mestinya tiap harinya Senin Kemis terus berjalan. Nek wis arep riyo itu susah. Tapi kebanyakan di antara kita ketika mau lebaran itu senang. Nah, ono wong sing ketika buka niku susah. Duh, mari dibuka wis susah, aku kuwi poso terus enggak ada. Artinya memang berat. Orang yang memang betul-betul merasakan ibadah itu sebagai sebuah kenikmatan dan sebuah kebutuhan, bukan kebutuhan, sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Itu baru saya percaya ada orang yang ngomong begitu. Kelasnya kelas sahabat. Sayyidina Ali itu andai kata saya masuk surga, terus di sana tetap saya ingin sholat, walaupun sudah tidak wajib lagi di sana sholat, tapi kepingin sholat. Lah kita jujur aja kita tanya masing-masing kita, setiap harinya kita kalau masuk waktu sholat itu kita seneng atau susah bagi kita? Jawab, dijawab. Seneng atau susah kira-kira? Jujur lo ya, sampai poso ini aslinya itu susah, Pak. Waduh itu hanya maghrib ini yang kita tunggu, Pak. Karena kita tengah puasa, sehingga seneng lagi orang bedung maghrib. Mari ini maghrib, alhamdulillah seneng, Pak, karena ditunggu. Tapi coba subuh, apakah kita juga menunggu? Zuhur, asar, apa juga menunggu? Susah mari buka, waduh kok cepet isya, juru mari rokokan, harus terawih. Jadi wong seneng itu mesti seneng, Pak. Wah, alhamdulillah, mari isya terawih bisa. Tapi di antara kita, jujur aja masih ada yang berat. Waduh, cepet ya isya, kan? Ini dong betul. Itu saya jawab, kami jawab sendiri dalam hati. Iya tidaknya jawab. Nah, juga karena itu wa ukhra bihamdiha 'ala bil batil. Nah, di sisi yang lain, dalam waktu yang lain ini dibutuhkan menahan diri di dalam menjauhi kebatilan. Karena itu kemudian as-sabru was-sabru 'ala al-arba'ati aqsam. Sabar ini ada 4 macam. Sabar itu ada 4 macam. Yang pertama, awwaluha as-sabru 'ala ta'at. Sabar menjalankan ketaatan, menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Ini dibutuhkan sabar. Yaitu tadi, saat ini kepingin itu bersahur turu enak-enaknya sampai terus 14 atau 1 subuhan. Tapi dipaksa menandiri kait sasar semalam melebar. Sudah. Baru subuh mau dibangunkan itu beratnya setengah mati. Tapi harus dipaksa. Itu namanya sabar di dalam menjalankan kewajiban. Hari ini kita berpuasa, ini juga melatih sabar. Karena mutlak, karena itu as-sabru nisfu sabr. Puasa itu separuhnya sabar, wasabru nisful iman, dan sabar itu separuhnya iman.
Jadi puasa inilah, ini seperempatnya iman. Jenengan kosongnya ini seperempat, dapat seperempat iman. Kalau jenengan hidup di dunia ini bisa sabar dan syukur, maka sempurna. Wa yaksuru batinat bil ikhlas wa huduril qalbi fiha. Nah, sabar di dalam menjalankan ketaatan ini bisa berhasil secara batin dengan ikhlas, menerima. Ya memang kewajiban agama, sudah saya akan lakukan. Itu bisa hasil sabar di dalam menjalankan perintah agama atau ketaatan tadi. Wa huduril qalbi fiha, serta menghadirkan hati ketika menjalankan ketaatan ini. Saya sholat ini tengah menghadap kepada Allah. Saya beribadah ini adalah untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah saya, Allah tidak butuh, tapi Allah butuh. Nah, tapi saya butuh ibadah karena saya diperintah. Dan sekali lagi perlu saya ingatkan bahwa ketika kita melakukan ketaatan dan ibadah, sekali lagi jangan melirik kepada diri kita, lebih-lebih melihat. Jangan kita tidak punya andil sama sekali dalam ibadah yang kita lakukan. Itu murni karunia dari Allah SWT. Anda punya suara bagus, bisa qiraah, ilmu, hafalan Quran, pinter ngaji, punya ilmu, pinter tinggi dan sebagainya. Semua kebaikan-kebaikan yang Anda terima itu jangan pernah melirik pada diri kita sendiri. Murni itu karena karunia Allah kepada Anda. Sehingga agar kita tidak menjadi orang yang sombong, merasa punya andil, merasa punya prestasi, merasa punya kehormatan, sehingga kalau ada orang yang tidak hormat kita kemudian sakit hati. Loh, orang ini tidak tahu dah. Aku ini sombong, wah gitu. Betul sombong itu. Ini yang bisa meleburkan amal. Apalagi hanya sekedar dititipi harta, dititipi jabatan, yang itu tidak selamanya. Harta lo tidak kita bawa kemana-mana. Orang yang kaya raya manapun ya mati doa, nggak kira dibawa sampai mati pun udah. Beda dengan ilmu itu masih dibawa, al-ilmu fi sudur. Kemana-mana orang itu pergi, orang ambil ilmunya ikut. Apalagi juga jabatan, yang itu tidak selamanya. Ini sudah ramai antara 30 atau dosa musik akan berakhir. Itu semua adalah titipan. Karena itu jangan melihat, biar kita tidak menjadi orang yang wadohiron secara dohir untuk bisa menghasilkan atau berhasil dalam menjalankan sabar dalam menjalankan taat ini bilusumiha wadawami alaiha. Artinya dengan terus menerus melakukan ketaatan wadawami alaiha dan continue melakukan ketaatan tadi, waddukhuli fiha binasyatin, serta menjalankan ketaatan itu dengan semangat secara batin seperti itu. Nah, secara dohir, kalau secara batin dengan keikhlasan. Wal ityani biha 'ala wajhil masyru', serta menjalankan ketaatan itu sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan oleh Nabi. Ini cara secara lahiriah untuk bisa menghasilkan sabar di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan ini. Sholat yang sesuai dengan syariat, ya wudhu isi, menutup aurat dan sebagainya. Demikian pula yang lain-lain ibadah berkulit sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan. Ada semangat, kemudian continue terus menerus. Jangan bolong-bolong, Pak. Kadang sholat, kadang tidak. Sholat 5 waktu ini bolong. Oh, ini alamat sudah. Kalau orang sudah meremehkan terhadap sesuatu yang sesuatu yang kebaikan, sesuatu yang sunnah, dia akan terhalang untuk melakukan yang wajib. Orang kalau sudah meremehkan yang wajib, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu harus dipaksa, walaupun kita malas, kita berat menjalankan sholat 5 waktu, harus dipaksa. Ingat bahwa kita diciptakan ini untuk akhirat. Oleh Allah kita dikonsep untuk akhirat, bukan kita diciptakan untuk dunia. Wa yab'atsu 'ala hadha as-sabri dzikru ma wa'ada Allah 'ala fi'li ta'at, untuk membangkitkan semangat sabar di dalam menjalankan ketaatan ini, yaitu mengingat terhadap apa yang dijanjikan Allah ketika menjalankan ketaatan itu. Saya tak sholat berjamaah, ini mengingat, oh sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat. Kalau sholat sendirian dia masih kecil. Nah, aku tak mengingat apa yang dijanjikan oleh Allah. Saya sholat tahajud dan sholat tahajud ini istimewanya luar biasa. Mengingat itu sehingga mendorong kita untuk bisa semangat di dalam menjalankan ketaatan. Baik pahala yang dijanjikan ajilan wa ajilan, baik yang dijanjikan di dunia maupun di akhirat. Wa man lazima sabru ala hadzal wajhi wasala ila maqamil qurbi. Barang siapa yang mampu bersabar dalam sisi ini, bersabar dalam menjalankan ketaatan, maka dia akan nyampe pada maqam al-qurbi. Nah, binal qurbi, masuk pada maqam dekat dengan Allah. Ketika kita sering melakukan ketaatan itu dengan semangat, dengan ikhlas, dan kemudian mengingat untuk bisa mengingat janji-janji Allah terhadap pahala yang akan diberikan kepada orang yang melakukan ketaatan. Wa hunaka yajidu fi ta'ati minal halawah wal ladzat wal unsi ma la yusabuna. Pada saat itu nanti orang yang sudah nyampe pada maqamul qurbi ini, dia akan merasakan di dalam ketaatan itu ada kenikmatan, ada kemanisan, ada keledatan luar biasa yang tidak bisa disebut. Ada rasa tenang, rasa tentram. Bahkan ada salah satu sahabat yang terkena panah. Ketika panah ini mau dicabut, padahal disentuh saja panah itu sakitnya sekarang lagi. Dia kemudian pamit, sebentar saya tak sholat dulu. Kalau saya sholat, baru nanti cabut panah yang menancap di tubuh saya. Begitu sholat, merasakan nikmat yang luar biasa dari sholatnya, sampai panah-panah dicabut ini tidak terasa. Bayangkan, sudahkah kita seperti itu loh? Oh kayak kadang suwi pipi air nyambung itu sudah mengecek suwi ini kan nyambung ini itu dari ledak dari mana akan kita dapatkan nikmat dari mana? Padahal sholat itu masya Allah, sholat itu komunikasi yang paling cepat seorang hamba terhadap Tuhannya. Dan posisi sujud ini posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhan. Aqrabu ma yakunul 'abdu, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Waktu itu posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya itu saat dia sujud. Karena saat sujud ini dia secara lahiriah dan batinnya menunjukkan bahwa dirinya seorang hamba. Kepala yang dimuliakan ini ditaruh di bawah, lebih rendah dari pantat kita. Dan itu posisi terdekat seorang hamba terhadap Tuhan. Karena itu berbanyak doa pada saat sujud, berbanyak doa. Nah, wajib bagi liman hasolalahu hadal amr Allah yusakkina ilaihi dunallah. Wajib bagi liman hasolalahu hadal amr Allah yusakkina ilaihi dunallah. Nah, bagi orang yang sudah mencapai posisi seperti ini, Allah yusakkina ilaihi dunallah, agar tidak merasa tentram
dia tidak merasa tentram, tidak merasa tenang kepada selain Allah. Tentramnya itu hanya pada Allah saja, sehingga selalu di dalam hidupnya dia akan mendominasikan peranan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengandalkan yang lain. Orang yang sudah nyampe makom ini tadi. Saya lanjutkan yang kedua. Wasaniha, macam sabar yang kedua. Tadi macam sabar yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, wasaniha ini as-sabru 'alal ma'asi, sabar di dalam menjauhi maksiat. Wa yahsul dhahiran bi tinabiha wal bu'di an mawaniha. Secara lahiriah, sabar di dalam menjauhi maksiat ini akan berhasil satu dengan menjauhi, jangan dekat-dekat, menjauhi terhadap maksiat, serta menjauhi tempat-tempat maksiat. Dari sampai kecil terus pak, kakak ketok kuku wae mamane, suwi-suwi ya umet sampe. Nang masjid termana tapi baru mulai nyedel terus nang maksiat. Ya aneh lah sampean harus bisa menghindar dari maksiat itu repot. Maka jauhi tempat-tempat maksiat itu. Jangan malah didatangi. Kalau Anda datangi, ya sulit itu untuk bisa berhasil dalam menjalankan ini. Ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiatan ini akan sulit. Wabatinan bitar kita hadusin nafsi biha wa maidiha ilaiha. Secara batin tar kita hadusin nafsi biha, jangan berangan-angan terhadap kemaksiatan secara batin untuk bisa menghasilkan ini. Kadang orang kalau lagi galau sendirian itu kemudian membayangkan yang tidak-tidak. Ini penyebabnya. Ketika ada keinginan negatif terhadap kemaksiatan, segera jauhkan, jauh aja, jangan dipikir. Begitu datang, buang jauh-jauh. Itu bisikan iblis. Cara iblis mempengaruhi seseorang walaupun dia sendirian, betul dia sudah jauh secara zahir, jauh dari tempat maksiat, tapi secara batin nanti iblis dikipasi terus ditekan, akhirnya lihat di konten-konten yang tidak baik. Cek HP sekarang ini mulai dari yang halal sampai yang haram itu ada semua. Ada semua, tergantung siapa yang megang. Anak-anak kecil tidak perlu dipantau bahaya. Dia bisa kemudian melakukan hal-hal negatif, melakukan maksiat karena terbayang otaknya, dirinya, batinnya sudah selalu dibisi urusan hal-hal yang maksiat ini. Akhirnya kemudian terpengaruh. Karena itu secara batin untuk mendapatkan bisa menjauhi maksiat ini, pikiran-pikiran negatif segera buang. Begitu ada pikiran segera alihkan. Ada cinta beres segera alihkan. Itu bisikan setan. Kalau Anda diamkan, itu berarti nafsu Anda itu akan menjadi kendaraan setan. Dia butuh kendaraan, sampai beri nafsu, ya wes, semakin cepat itu. Tanpa digoda pun sampai juga jalan sendiri. Karena itu ada unen-unen, ada kata-kata setan di perkotaan ini sudah hijrah semua ke pedesaan. Karena apa? Karena di kota nggak usah digoda, sudah jalan sendiri, Pak. Setan tidak usah duduk, wis boleh jalan ini merokok di dalam merokok itu kota seperti itu. Sekarang larinya ke desa. Lebih desa yang mau kita hati-hati. Dulu goncengan laki-laki perempuan itu sarung. Goncengan walaupun itu tunangan loh. Dulu zaman masih kecilnya saya itu sarung. Saiki durung tunangan. Goncengan teman dinding katanya joke.
turah separuh. Padahal sudah dibuat kontainer, saking lengketnya sudah tidak malu pakai jilbab, kemudian dengan laki-laki yang macam-macam dia nalo, dia jejer, nggak isi di sana. Pakaian sudah tidak membuat orang malu. Kalau dulu pakai kopiah, pakai sarung isi, saya jalan Pak, di mana-mana semoga kesempatan jalan. Ini yang sarungan kemudian joget di panggung, kemudian nyawer itu juga ada. Bukan soal casingnya Pak, tapi soal hati. Jauhkan pikiran-pikiran negatif itu. Di annal awwal dzambi khatratun, karena awalnya orang itu melakukan dosa itu mulai dari kerentek, kerentek. Nah, pikiran-pikiran yang ada itu awalnya orang melakukan dosa itu kerentek. Wa amma tadzakkuru dzunub as-salimatu fa in kana yahsulu bi khaufun aw nadamun fa huwa hasan. Ada mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kalau mengingat dosa itu bisa menimbulkan rasa takut dan rasa menyesal, takut akan siksa Allah. Itu saya pernah mencuri, saya pernah begini, pernah mabuk, pernah itu. Ya Allah, kok menimbulkan rasa takut dan rasa menyesal, itu termasuk baik. Tapi wa illa fatarkuhu ahsan. Tapi kalau tidak bisa menimbulkan, tapi justru akan membuat terulang kembali, nah lebih baik tidak usah diingat dosa yang lalu, dosa diingat. Karena kadang orang itu begitu mengingat dosa-dosa yang lalu, kesalahan terhadap orang tua, ibunya diperlakukan seperti itu, saat ibunya itu, bapaknya yang diperlakukan macam-macam kemananya sama kita ini, terus kadang menyesal. Nah itu ada. Kalau seperti itu maka bagus Pak, sambil mengingatnya. Tapi nek boten lebih baik ditinggal. Wa yaqa'u ala hadha sabr tadhakkur ma tawa'ada Allah bihi 'ala al-ma'asi min al-iqab ajilan wa ajilan. Nah, untuk mendorong sabar di dalam menjauhi maksiat ini perlu untuk mengingat ancaman-ancaman Allah. Baik ancaman di dunia maupun lebih-lebih di akhirat. Bagaimana beratnya orang yang kemudian disiksa karena melakukan dosa. Orang yang mencuri misalnya, itu kalau hukum dunia, hukum Islam itu dipotong. Orang yang zina dirajam, dilempari batu. Bayangkan kalau kita dilempari batu. Bayangkan kalau kita dibakar hidup-hidup. Ambil korek sampai bakar sendiri. Bagaimana rasanya? Ojo delok enak-enak. Bayangkan sampai ditutup wajahnya, pandemi atau aduh, namun bilang balik. Ini belum di neraka. Bayangkan dosa kita akan dibalas seperti itu loh. Kita diminumi dengan apa namanya? Api yang mendidih, yang membara dengan timah yang panas. Nah, dengan mengingat itu, ini akan terdorong nanti untuk kita menjauhi maksiat-maksiat. Wa man wadha'a 'ala sabri 'ala hadzal wajhi akramahu Allah bi wujudil unfati minal ma'asi kulliha. Orang yang rutin, yang terus-menerus istiqomah melakukan sabar di dalam menjauhi maksiat ini, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Akramahu Allah bi wujudil unfati. Dia akan dimuliakan oleh Allah dengan bentuk terjaga dari perbuatan maksiat. Terjaga dari perbuatan maksiat. Setiap melakukan maksiat ini ada penolakan-penolakan. Entah caranya penolakan Allah dalam menyelamatkan orang ini macam-macam. Walaupun dia sudah berniat melakukan, seperti ada seseorang yang kemudian ingin melakukan zina dengan seorang perempuan yang memang orang cantik sekali, luar biasa tadi. Masuk rumahnya saja itu bayar 100.000 dirham.
masuk rumah itu kelasnya kelas high class pulang juta. Nah suatu saat ada orang yang kepingin, orang ini orang soleh, orang larang, belum bodoh duit, badan sudah bisa masuk, kayak nonton biskuit itu, masuk gedung bayar, jadi nonton apa tidak, uang tidak bisa diambil. Nah, itu sudah masuk. Begitu kemudian kesempatan sudah ada, dia ingat kepada Allah. Beli nomor pengira, ya. Akhirnya dia tidak berani, tidak jadi. Karena ditanya sama dirayu sama yang tempat itu, mas, rugi loh sampai ini, hilang dulu sampai dia balik ke itu. Tidak, ini Allah, saya takut banget. Nah, akhirnya si perempuan ini penasaran dengan laki-laki. Padahal sampai ditawari di korting banget. Padahal yang baik itu minta kortingan. Ini loh, kehilangan duit. Dia penasaran. Dalam cerita itu, kemudian dia berhenti jadi perempuan nakal terus mencari lelaki yang seperti itu. Boleh sampai akhirnya sekian berbulan-bulan terus ketemu, minta dirayu. Wafil ayat dari perkawinan ini, nah, ini melahirkan 70 wali. Dari perkawinan orang laki-laki yang itu dengan perempuan yang bekas orang jelek ini tadi Fajio, tapi telah tobat. Karena itu maksiatun awrasat dululan wa fiqara itu masih afdalu minat ta'ah awrasat izzat wastikbar. Perbuatan maksiat yang kemudian melahirkan rasa hina dan rasa butuh kepada Allah itu masih lebih baik dibanding dengan ketaatan yang menumbuhkan rasa mulia dan merasa sombong. Jadi si api wong elek tapi ngomong so elek, timbangannya wong api ngomong so api. Di mata Allah masih lebih baik orang yang jelek tapi dia merasa jelek, merasa butuh kepada Allah, dibanding dengan orang yang baik tapi dia merasa baik. Jadi apa-apaan ini guys, kita semuanya kan merasa baik. Ini kalau dibanding dengan orang yang jelek dan dia merasa jelek, Pak, nilainya lebih tinggi dia dari Allah. Karena itu jangan kita yang merasa baik. Saat kita merasa baik, ya, maka kita sudah mulai jelek. Anda merasa punya power, punya pengaruh, merasa punya apa namanya potensi, punya keahlian dan sebagainya. Itu sudah mulai jelek. Al-Qur'an kulliha hatta yasiru dukhulun nar ahwan alaihi min irtikabi adnah. Sampai orang yang sudah terbiasa menjauhi maksiat sendiri, menjauhi maksiat, dia akan terjaga oleh Allah SWT sampai dia merasakan lebih baik dibakar daripada melakukan maksiat yang terkecil. Dia boleh dibakar daripada melakukan maksiat. Kalau sudah ada rasa seperti itu, waduh, ini luar biasa. Orang ini orang yang mulia di sisi Allah. Kalau yang sabar atas ketaatan, itu dia akan mendapatkan makom kubbi dekat kepada Allah. Orang yang menjauhi maksiat ini akan dimuliakan oleh Allah dan dijaga dari melakukan kemaksiatan sampai dia itu mendapatkan kemuliaan juga di hadapan dunia ini, di hadapan orang-orang yang di makhluk punya Allah. Ini dihormati, walaupun tidak ingin dihormati. Apalagi sampai kemudian daripada saya melakukan maksiat yang sekecil apapun, lebih baik saya dibongkar. Ya. Jadi lebih baik dia menerima siksaan daripada harus melakukan kemaksiatan sekecil apapun maksiatan. Jadi ingat-ingat dengan ancaman itu, sehingga mudah-mudahan kita di pikiran kita diberi bersih, tidak berpikiran macam-macam, misalnya dengan korupsi, dengan macam-macam. Bentuknya itu halus, Pak. Setan sekarang mempengaruhi, Pak. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Dan kurang lebihnya
untuk yang ketiga dan keempat kita lanjutkan